Malam harinya, Arni sedang berbaring di atas kasur di dalam kamarnya. Dia melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarnya itu. Bayangan hitam tersebut dengan perlahan-lahan mengeluarkan sebuah asap, dan lama-kelamaan bayangan hitam itu berubah menjadi sosok yang tinggi besar, berbulu lebat, dengan wajah yang menyeramkan, dan gigi taring yang panjang dan tajam. Arni adalah wanita yang berparas cantik, gemulai, dan selalu ramah kepada siapapun. Dia merupakan kembang desa karena memang dia sangat cantik. Bahkan wanita lain yang ada di desanya itu kebanyakan menaruh iri hati dengan paras cantik yang dimiliki oleh Arni. Arni memiliki dua adik yang keduanya berjenis kelamin perempuan. Adik yang pertama masih duduk di bangku SMP kelas 2, sedangkan adik yang kedua masih duduk di bangku SD kelas 5. Arni masih berkuliah di salah satu universitas yang ada di kotanya. Dia juga selalu disukai oleh banyak pria-pria yang ada di kampusnya karena tertarik dengan kecantikan Arni. Banyak pria yang ada di kampus selalu mendekati Arni dan saling bersaing untuk mendapatkan dia. Padahal Arni bersikap cuek dengan pria-pria yang mencoba mendekati Arni. Suatu ketika, pada saat jam istirahat sedang berada di kantin kampus, Arni dengan sahabatnya yaitu Adele, mereka duduk di kantin sembari makan bakso yang sudah dipesannya. Nik, itu lihat di bangku sana, ada dua cowok yang memandangi kamu terus dari jauh sejak tadi. Siapa emangnya? Cie penasaran, ledek Adele. Apa sih? Aku kan cuma tanya loh. Siapa tahu kamu kan kenal, Del. Memang sedari tadi Arni tidak berani untuk melihat ke arah pria-pria yang selalu memandangi Arni. Dia itu kakak tingkat kita nih. Yang bener kamu. Kok tahu kata siapa? Iya tahu. Soalnya kan dulu aku pernah kenalan sama dia. Dia teman kakak tingkatku, ucap Adele. Oh gitu, jawab Arni dengan cueknya. Kemudian mereka berdua melanjutkan kembali menikmati semangkuk bakso yang berada di atas meja. Nih, dia berjalan ke sini tuh. Yang bener kamu, Del. Aku harus gimana nih? Ya biasa aja nih, jawab Adele. Seketika pipi Arni menjadi merah merona ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Adele. Beberapa saat kemudian kedua kakak tingkat itu menghampiri Arni dan Adele. Hai, boleh gabung gak? Boleh kok. Sontak Arni refleks, langsung mencubit tangan Adele, mendapati jawaban yang seenaknya. Makasih ya, ucap Rio. Rio dan Doni duduk berhadapan di bangku depan Arni dan Adele, membuat Arni semakin canggung karena duduk berhadapan dengan kakak tingkat. Nih, aku boleh minta nomor HP kamu nggak? Tanya Rio. Udah kasih aja nih. Nama-nama temen siapa tahu jodoh, ucap Adele. Lagi-lagi Arni mencubit tangan Adele karena selalu ceplos-ceplos dalam berucap. Gimana nih? Boleh nggak? Tanya Rio. Iya boleh kak, jawabnya Arni terbata-bata. Ini kak nomornya, ucap Arni sembari memberikan nomor HP kepada Rio. Makasih ya nih, jawab Rio. Ani terpaksa memberikan nomor HP-nya kepada Rio karena merasa tidak enak. Oh iya nih, kamu nggak usah panggil aku kak, panggil Rio saja biar enak. Iya kak, iya Rio, jawab Arni. Ya sudah kalau begitu aku sama Doni pamit dulu ya. Kalian lanjut makan lagi saja, ucap Rio sembari beranjak berdiri. Singkat ceritanya, ketika Arni dan Adele sedang berjalan berdua di koridor kampus, semua laki-laki memandang Arni penuh kagum, sampai ada yang tidak berkedip melihat Arni. Namun bukannya senang, tapi Arni malah merasa risih, karena mereka seperti diawasi oleh banyak orang.
Beberapa saat kemudian Arni dan juga Adil pun akhirnya sampai di dalam kelasnya. Aku jalan sama kamu berasa jadi artis dadakan tau nih. Kenapa gitu Del? Lah setiap jalan sama kamu, semua mata lelaki menatap ke arah kita saat kita jalan, jawab Adil. Sudahlah biasa saja Del, aku juga malah risih kalau dilihati banyak orang seperti itu. Tiba-tiba dosen masuk ke dalam ruangan sehingga obrolan mereka berdua pun terhenti. Sore harinya Arni dan juga Adil pulang bersama naik motor berboncengan. Mereka naik motornya Adil karena motor milik Arni masih berada di bengkel. Ternyata kebetulan rumah Adil dengan Arni ini searah, jadi gampang. Adil tinggal di desa lain yang berdekatan dengan desa Arni. Terlihat langit sudah berubah menjadi warna jingga menyala menandakan hari sudah mulai petang. Adil pun kemudian mempercepat laju motornya, berharap cepat sampai di rumahnya. Mereka pulang petang karena ada jam tambahan di kelas, jadi mereka harus pulang petang. Di perjalanan mereka terkadang saling berbicara satu sama lain. Perjalanan dari kampus menuju ke rumah Arni ya sekitar 30 menit. Beberapa menit kemudian akhirnya mereka berdua pun sampai di rumah Arni. Makasih Adil, mau mampir dulu apa gimana? Tanya Arni. Gak usah lah, sudah mau maghrib kok, bentar lagi juga kan. Aku langsung pulang aja ya, ucap Adil. Ya sudah, hati-hati. Iya nih, aku pulang dulu ya, ucap Adil. Setelah Adil beranjak pulang, Arni pun masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab adik yang pertama. Ibu mana Ci? Tanya Arni. Ibu belum pulang kak, jawab Cika. Kalau bapak mana? Bapak juga belum pulang, kata Cika. Kedua orang tua Arni memang selalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ibu dan bapaknya Arni bekerja di sebuah pabrik pembuatan tekstil. Keduanya sudah bekerja sejak lama pada saat masih muda dulu sebelum menikah. Di tempat kerjanya itulah kedua orang tua Arni cinta lokasi, hingga pada akhirnya mereka menjalin hubungan dan sampai menikah. Mereka sampai sekarang masih bekerja di pabrik itu karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah ketiga anaknya. Untungnya ketiga anaknya sudah besar-besar dan hidup mandiri. Dulu waktu Arni dan kedua adiknya masih kecil-kecil, saat kedua orang tuanya bekerja, biasanya mereka dititipkan dengan budenya, yang rumahnya berdampingan dengan rumah Arni. Namun sore itu kedua orang tuanya belum juga pulang, padahal biasanya kalau jam 5 sore sudah pulang kerja. Arni pun masuk ke dalam untuk bergegas mandi. Sedangkan kedua adiknya masih sibuk masing-masing. Jika adik pertama sedang sibuk asik nonton TV, adik yang kedua Rara sedang mengerjakan PR-nya di dalam kamar. Sekitar pukul 7 malam terdengar suaranya mengetuk pintu dan mengucapkan salam dari depan. Suara itu dikenali oleh Arni. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, jawab Arni yang lalu bergegas untuk membukakan pintu. Bapak, ibu, kok jam segini baru pulang? Iya tadi lembur, jawab ibunya. Bapak dengan ibunya pun langsung masuk dan mandi, sedangkan Arni memasak untuk menyiapkan lauk makan malam. Arni memasak untuk makan malam seadanya bahan yang ada di dapur. Malam itu Arni masak nasi goreng dicampur dengan telur serta sosis sebagai pelengkapnya. Beberapa saat kemudian mereka semua pun makan malam bersama. Tumben banget bapak ibu hari ini lembur, kenapa? Iya soalnya belum capai target dan tadi juga diburu-buru. Oh begitu, motor kamu sudah diambil belum nih? Belum bu, belum sempat. Soalnya tadi juga aku pulang sore ada jam tambahan. Bengkelnya ya sudah tutup, jadi besok saja aku ambil motornya. Besok kan hari libur, jawab Arni. Mereka menyantap makan malamnya bersama-sama.
sembari saling bercerita setelah makanannya habis. "Kamu tadi ngapain, Rara?" "Mengerjakan PR, Bu." "Ya udah pintar kalau gitu," ucap ibunya. Setelah selesai makan malam, semuanya beranjak ke ruang tengah untuk menonton televisi bersama. Sedangkan Arni memilih masuk ke dalam kamar, menatap layar ponselnya, dan tiba-tiba ada notifikasi masuk. Ternyata ada pesan dari Rio. Arni pun membalas pesan dari Rio, namun dia membalasnya cuek meskipun Rio terlihat perhatian sekali dengan Arni. Terdengar ponselnya bergetar dan ternyata Rio menelepon Arni. Arni pun tidak mau untuk mengangkat telepon dari Rio itu. Sehingga ceritanya keesokan harinya Arni pergi berjalan kaki menuju ke bengkel untuk mengambil motor. Di perjalanan Arni mendapati banyak segerombolan laki-laki yang sedang nongkrong. Arni lalu berjalan dengan menundukkan kepalanya karena dia tahu pasti akan digoda oleh para laki-laki yang sedang nongkrong di pos ronda. Arni, kamu mau kemana?" saut salah satunya. Namun Arni masih tetap tidak mau melihat dan tidak mau membalas pertanyaan dari laki-laki itu. "Kamu cantik banget sih, Arni," goda yang lain. Arni pun langsung mempercepat langkahnya, menghindari dari kerumunan laki-laki tetangganya itu. Beberapa saat kemudian Arni pun sampai juga di bengkel. "Pak, motor saya sudah selesai apa belum ya?" "Oh, sudah, Neng. Itu sudah bisa diambil. Sudah selesai dari kemarin itu, Neng," ucapnya. "Kemarin sore saya kesini sama teman saya, Pak, tapi tutup, Pak." "Memang saya tutupnya pukul 4 sore, Neng." "Oh gitu ya, Pak. Pantesan aja kemarin udah tutup, Pak," jawab Arni. "Ya sudah, ini uangnya, Pak. Saya ambil motornya ya, Pak." "Iya, Neng, makasih ya," ucapnya. Arni mengambil motornya itu yang sudah ditambalkan oleh pemilik bengkel. Singkat ceritanya, dia tidak melewati kembali jalan yang ada beberapa anak laki-laki nongkrong di pos ronda itu tadi, karena dia tidak mau diganggu atau bahkan digoda kembali. Hingga jalan satu-satunya Arni lewat jalan lain untuk pulang. Saat di jalan tiba-tiba saja Arni berpapasan dengan Rio. Arni," teriak Rio. Seketika Arni menghentikan laju motornya dan ngobrol dengan Rio di pinggir jalan. "Kamu mau kemana? Atau dari mana nih?" "Dari bengkel tadi ambil motor." "Oh gitu, kita nongkrong dulu yuk di kafe." "Kafe mana?" tanya Arni. "Itu loh yang ada di depan jalan itu." Gimana ya?" "Udah, ayo gak usah kebanyakan mikir nih. Memangnya mau ngapain?" "Ya nongkrong aja nih, ngobrol-ngobrol," ucap Rio. Dengan bujukan Rio, akhirnya Arni pun mau diajak pergi ke kafe yang ada di depan jalan. Rio, rumahnya memang dekat dengan Arni, bahkan satu desa, tapi memang Arni tidak pernah mengetahui kalau Rio ternyata tetangganya. Mereka melajukan motor masing-masing menuju ke kafe. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka berdua pun sampai di kafe yang dituju. Sesamanya di kafe, mereka duduk berhadapan di sebuah bangku kafe. Mereka memesan minuman dan makanan sembari menunggu pesanan mereka datang. Keduanya saling ngobrol satu sama lain. Rio memiliki kesempatan untuk mendapatkan hatinya Arni. Hari itu sangat bahagia. Rio benar-benar sangat bahagia karena bisa jalan berdua dengan Arni. "Oh ya Nik, kamu bentar lagi mau naik semester ya? Kita nggak ketemu lagi dong di kampus nanti." "Iya kak, kakak mau melanjutkan kerja di mana?" tanya Arni. "Gak usah panggil aku kak nih." "Oh iya, lupa Rio, maaf." "Ya kayaknya sih aku mau kerja di daerah sini dulu. Kalau di sini belum dapat kerjaan, kayaknya aku mau pergi ke kota untuk merantau," jelas Rio. "Oh gitu ya. Memangnya acara kelulusannya kapan, Rio?" "Seminggu lagi nih." Obrolan mereka pun terhenti ketika ada pelayan datang membawakan pesanan mereka. "Silakan, Mbak, Mas," ucap pelayan. "Terima kasih ya, Mbak," jawab Rio. Mereka pun menikmati makanan dan minuman yang sudah dipesannya itu. Tiba-tiba terdengar suara rintik hujan dari depan kafe, membuat keduanya akan lebih lama di dalam kafe sembari menunggu hujan reda.
kamu nggak apa-apa kan kalau pulangnya nanti nih? Iya nggak apa-apa kok, lagian masih hujan juga, jawab Arni. Singkat ceritanya, setelah hujan sudah mulai reda, mereka berdua pun beranjak untuk pulang karena tidak terasa waktu sudah siang. Sayup-sayup terdengar suara azan zuhur dan mereka pun segera pulang. Di pertigaan jalan mereka berpisah menuju ke rumah masing-masing. Arni yang sahabatan dengan Adel menceritakan kepada Adel tentang dirinya telah bertemu dengan Rio tadi. Halo, ada apa nih? Kamu tahu nggak? Tadi aku habis ketemuan dengan Rio di kafe. Kok bisa? Tanya Adel penasaran. Ya, jadi tadi aku habis ambil motor di bengkel, terus papasan dengan Rio di jalan. Dia ngajak aku ke kafe bentar, jawab Ani. Roman-romannya sudah ada yang jadian nih? Enggak, Del. Dan yang mengejutkannya lagi, ternyata Rio ini tetanggaan dengan aku, ucap Arni. Ah, yang bener kamu nih. Kenapa kamu selama ini nggak tahu kalau tetanggaan dengan Rio? Tanya Adil. Nah itu dia, aku juga heran, kenapa aku nggak tahu kalau Rio tetanggaan sama aku. Terus kamu ngobrol apa dengan dia nih? Aku sama dia ngobrol tentang kelulusan, karena sebentar lagi dia mau lulus, ujar Arni. Ya, aku kira kamu sama dia saling menyatakan cinta, ledek Adil. Apaan sih, Del? Enggak lah, Del. Udah dulu ya, aku mau makan siang, jawab Arni. Sambungan teleponnya pun dimatikan oleh Arni, dan kemudian Arni menuju ke dapur untuk makan siang. Singkat ceritanya, hari berikutnya seperti biasanya Arni berangkat ke sekolah, begitu dengan kedua adiknya. Di saat Arni dengan kedua adiknya berangkat ke sekolah, kedua orang tuanya juga berangkat bekerja. Rumah itu setiap paginya hingga siang itu ya biasanya selalu tertutup dan tidak ada yang menghuni rumah itu. Rumah itu akan ramai sekali di saat hari libur saja karena semuanya ada di rumah. Sesamanya di kampus saat Arni berjalan sendiri menuju ke kelas melewati koridor, banyak laki-laki yang memandangi Arni berdecak kagum melihat kecantikan Arni. Namun Arni tidak menanggapi hal tersebut. Dia masih tetap bersikap cuek ketika banyak laki-laki yang melihat dirinya. Beberapa saat kemudian Arni pun sampai di dalam kelas. Nih, tadi ada yang nitip bunga nih sama aku, buat kamu katanya, ucap Adel sembari memberikan bunga kepada Arni. Dari siapa, Del? Tanya Arni. Gak tahu, aku gak kenal sama orangnya, ucap Adel. Sudahlah, buang aja, Del. Gak penting banget itu. Jangan gitu loh, nih. Hargai pemberian orang. Ya udah, bawa sini. Saat Arni melihat isi surat yang terselip di bunga tersebut, dia langsung membaca isi surat itu dan ternyata bunga itu kiriman dari Rio. Dari siapa nih? Rio, Del. Ah, so sweet banget sih Rio, ucap Adel. Beberapa saat kemudian, jam mata kuliah akan segera dimulai. Arni pun menyimpan bunga pemberian dari Rio, lalu dimasukkan ke dalam tas dan singkat ceritanya, setahun kemudian, akhirnya Arni dengan Adel pun sudah lulus dari kuliahnya. Sekarang Rio sudah bekerja di sebuah perusahaan yang ada di kotanya selama 1 tahun lebih, sedangkan Arni, dia masih mencari pekerjaan kesana kemari dengan bekal ijazah S1-nya. Dia melamar dari tempat satu ke tempat yang lain. Dia mencari pekerjaan yang ada di kotanya terlebih dahulu, berharap dia segera mendapatkan pekerjaan dengan membawa surat lamaran menuju ke kantor satu ke kantor yang lain. Namun, masih tetap saja Arni belum juga mendapatkan panggilan dari berbagai kantor yang sudah dilamarnya. Dia pun tidak menyerah, masih tetap mencari pekerjaan di tempat lain. Sampai Arni rasanya hampir menyerah karena tidak kunjung juga mendapatkan pekerjaan. Suatu malam saat makan malam bersama dengan kedua orang tua dan kedua adiknya, Arni ditanyai oleh bapak dan ibunya. Gimana nih, apa kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Belum, Pak. Aku udah kirim lamaran dari kantor satu ke kantor lain, tapi tetap saja aku belum mendapatkan panggilan, jawab Arni. Ya sudah,
kamu sabar dan terus berdoa serta berusaha saja nih. Ibu yakin kamu pasti segera mendapatkan kerja kok, timbal ibunya. Iya bu, tapi kan aku maunya langsung dapat pekerjaan biar bisa bantu bapak ibu, ucap Arni. Gak usah dipikirin itu. Atau kamu kerja di pabriknya bapak itu aja. Coba kamu melamar di bagian kantornya nih. Siapa tahu nanti kamu diterima kerja di sana, bapak menimpali. Gimana ya? Sudah gak apa-apa nih, nanti kamu coba dulu saja, siapa tahu menjadi rezeki kamu di situ. Ya sudah, besok aku datang ke sana untuk melamar pekerjaan, jawab Arni. Singkat ceritanya, keesokan harinya Arni pun datang ke pabrik tempat kedua orang tuanya bekerja. Sesamanya di kantor, Arni langsung memberikan surat lamaran kepada HRD-nya. Setelah surat lamaran sudah diberikan kepada pihak HRD, Arni pun langsung pulang untuk menunggu kabar baik yang ditunggu Arni. Beberapa hari kemudian Arni mendapat telepon dari nomor baru. Karena takut penting, akhirnya dia angkat dan ternyata nomor itu dari pihak kantor menghubungi Arni. Arni ternyata diterima di kantor tempat kerja kedua orang tuanya, dan mulai besok dia sudah dipersilakan untuk masuk bekerja. Keesokan harinya, Arni berangkat ke kantor untuk pertama kalinya dia bekerja. Hari pertama dia berangkat bekerja, diajari terlebih dahulu bagaimana cara kerjanya. Sementara di lain waktu, Rio masih tetap menghubungi Arni meskipun mereka tidak menjalin hubungan. Akan tetapi mereka masih tetap dekat seperti dulu, saling mengirim pesan dan teleponan. Di tempat kerjanya Arni didekati dengan salah satu seseorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini sudah bekerja lama di kantor tersebut. Yusuf pun mendekati Arni, mereka saling berkenalan satu sama lain hingga saling bertukar nomor HP. Dan entah kenapa, ketika menatap Yusuf, jantung Arni terasa sangat berdebar-debar ketika berhadapan dengan Yusuf itu. Di lain waktu, pada saat libur kerja, Yusuf mengajak Arni untuk ketemuan di sebuah kafe. Arni pun menyanggupi untuk bertemu di sebuah kafe yang ada di dekat pabrik tempat mereka bekerja. Nih, aku mau menyatakan sesuatu sama kamu. Menyatakan apa, Suf? Sepertinya serius banget. Sejak awal aku ketemu sama kamu, aku sudah memiliki rasa sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu nih, ucap Yusuf. Iya terus? Tanya Arni. Ya, aku sudah nyaman sama kamu. Apa kamu mau jadi pacar aku? Gimana ya? Sebenarnya sih aku juga sudah tertarik dengan kamu, Suf, ucap Arni. Jadi gimana jawaban kamu? Iya, aku mau jadi pacar kamu, Suf. Akhirnya mereka berdua resmi menjalin hubungan. Dan Arni tidak memikirkan perasaan dari Rio yang selama ini sudah setia menunggu dan sabar dengan Arni. Namun ternyata Arni malah lebih memilih Yusuf. Hingga suatu ketika, Rio yang sedang menatap layar ponsel membuka sosial medianya, dia melihat ada foto Arni dengan laki-laki lain. Saat itu juga hati Rio begitu sangat teriris ketika melihat Arni sudah menjalin hubungan dengan lelaki lain, dan semenjak saat itu Rio sudah tidak lagi menghubungi Arni. Singkat ceritanya, sepulang kerja Rio saat mengendarai sepeda motornya, dia berpapasan dengan Arni yang berboncengan dengan Yusuf. Arni dan Yusuf berjalan menuju ke sebuah taman, Rio mengikuti dari belakang. Awas kamu ya, Nik. Kamu sudah membuat aku terluka. Tidak akan aku biarkan kamu hidup bahagia, gumam Rio. Lalu Rio pergi meninggalkan Arni dan juga Yusuf yang sedang duduk di bangku taman berduaan. Singkat ceritanya, Rio selalu memikirkan Arni, apalagi dia mendapatkan kabar ternyata kalau sebentar lagi Arni dan Yusuf akan bertunangan. Hatinya benar-benar sakit dan tidak terima jika Arni berada di genggaman tangan laki-laki lain. Suatu malam Rio menatap ponselnya mencari informasi tentang dukun santet. Rio sudah dibutakan hatinya dan berubah menjadi rasa dendam kepada Arni sampai akhirnya Rio berniat menyantet Arni dan juga Yusuf. Saat dia sedang mencari informasi di sosial medianya,
dia akhirnya menemukan tempat dukun santet yang terkenal ampuh. Keesokan harinya, Rio pun pergi ke tempat dukun santet yang dia cari informasinya di sosial media. Dia menuju ke tempat dukun santet tersebut dengan naik bus. Perjalanan yang harus dia tempuh sekitar 3 jam perjalanan. Dari rumah Rio sudah menyiapkan fotonya Arni. Beberapa jam kemudian akhirnya dia sudah sampai juga di tempat dukun santet tersebut. Akan tetapi dia harus naik ojek terlebih dahulu untuk masuk ke dalam pedesaannya. Sesampainya di jalan, dia menuju ke rumahnya Mbah Parno. Dia harus berjalan kaki terlebih dahulu melewati jalan setapak. Sendirian, dia melewati di tengah-tengah hutan. Perjalanan yang ditempuh Rio, berjalan kaki melewati jalan setapak sekitar 20 menitan perjalanan. Beberapa saat kemudian akhirnya Rio pun sampai juga di tempat rumahnya Mbah Parno. Terlihat rumah yang berdiri sendirian di dalam hutan. Rumah tersebut terbuat dari bambu dan ukurannya tidak besar, tidak juga kecil. Ukurannya sedang-sedang saja. "Permisi," ucap Rio di depan rumahnya dan terlihat sepi, seperti tidak ada orang sama sekali yang ada di dalam rumah. "Permisi, permisi, Pak, Bu," ucap Rio berkali-kali. Beberapa saat kemudian, pintu rumah tersebut pun dibukakan dari dalam. Terlihat seorang laki-laki parubaya keluar dari dalam rumah itu. "Silakan masuk," ucap Mbah Parno. Rio pun langsung masuk ke dalam rumahnya Mbah Parno dan duduk di sebuah kursi yang terbuat dari bambu, dan tiba-tiba ada seorang wanita yang datang menghampiri Rio dengan membawakan minuman serta jajan, dan sepertinya wanita tersebut tahu dengan kedatangan Rio ke situ. "Silakan diminum," ucap wanita itu. Wanita itu terlihat seusia dengan Mbah Parno. Dia ternyata adalah istrinya dari Mbah Parno. "Iya, Nek, nanti pasti akan saya minum kok," ucap Rio. Lalu wanita parubaya tersebut pergi masuk kembali ke dalam. "Ada maksud apa kedatangan kamu kemari?" "Saya ingin wanita yang membuat saya sakit hati dan juga kecewa itu menderita dan juga mati, Mbah." Seketika Mbah Parno hanya tertawa mendengar penjelasan dari Rio. Beliau seperti meledek Rio. "Kamu yakin? Apa kamu akan bertanggung jawab dengan resiko yang akan nanti kamu terima nantinya?" tanya Mbah Parno. "Yakin, Mbah, saya mau dia menderita. Apa kamu sudah tahu syaratnya?" "Tahu, Mbah, foto target kan, Mbah?" "Iya, tapi kamu juga harus membayar mahar untuk melakukan ritualnya," kata Mbah Parno. "Berapa, Mbah, mahar yang harus saya bayar?" 20 juta rupiah. "Tenang, Mbah, sudah saya siapkan dari rumah kok, Mbah." Lalu Rio pun mengambil uang yang ada di dalam tas yang dibawanya dari rumah. "Ini, Mbah, uangnya," ucap Rio sembari memberikan amplop coklat yang berisi uang itu kepada Mbah Parno. "Nanti malam kita akan melakukan ritual. Kamu istirahat saja di dalam kamar," ucap Mbah Parno. Memang di dalam rumahnya Mbah Parno tersebut sudah disediakan kamar khusus untuk para tamu yang datang ke rumah. Sedangkan Mbah Parno siang itu pergi ke pasar untuk membeli sesajen perlengkapan ritual nanti malam. Mbah Parno membeli kembang 7 rupa, kemenyan, juara pasar, jajan tradisional, pisang hijau, kelapa muda. Sore harinya Mbah Parno menyiapkan sesajen tersebut di dalam ruangan khusus tempatnya ritual. Semua sesajen ditata rapi di atas meja dan kemenyan yang diletakkan di dalam tempat yang terbuat dari tanah liat. Singkat ceritanya, malam harinya Rio dan juga Mbah Parno masuk ke dalam ruangan untuk melakukan ritual. Di dalam ruangan tersebut terdapat jenglot, boneka pocongan, dan juga keris-keris yang terpajang di dinding. Seketika saat Rio masuk ke dalam ruangan tersebut, dia merinding dan sebenarnya benar-benar takut. Tapi ketika dia mengingat Arni yang telah menyakiti dirinya dan hatinya, rasa dendam itu pun membara. "Mana fotonya?" ucap Mbah Parno.
Kemudian Rio memberikan foto Arni yang sudah disiapkan sebelumnya. "Ini Mbah," jawab Rio sembari memberikan foto kepada Mbah Parno. Lalu Mbah Parno membakar kemenyan terlebih dahulu supaya asapnya keluar. Mbah Parno kemudian mengambil boneka pocongan yang kemudian boneka pocongan itu diikatkan dengan foto target serta ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum yang tajam pada bagian kepala dan perut boneka pocongan itu. Mbah Parno terus merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat-kamit. Boneka pocongan yang diikat dengan foto target disiapkan di atas kemenyan dan terus dibacakan mantra khusus sembari ditusuk-tusuk dengan jarum. Seketika ada hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan tersebut, membuat Rio yang ada di dalam ruangan tersebut merinding ketakutan. Dia juga melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam ruangan itu. Bayangan hitam tersebut berhenti tepat di samping tubuhnya Mbah Parno, yang kemudian bayangan itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu tinggi besar dengan mata merah menyala, tubuh berbulu, gigi taring panjang dan tajam. Tidak hanya ada sosok genderuwo, melainkan banyak sosok-sosok yang menyeramkan berdiri di sampingnya Mbah Parno. Rio yang baru pertama kali melihat penampakan menyeramkan seperti itu, dia ketakutan, tubuhnya merinding dan gemetaran, bulu kuduknya berdiri semua. Mbah Parno menghentikan membaca ritualnya sejak saat sosok-sosok itu sudah datang, dan Mbah Parno langsung berbicara dengan sosok-sosok itu, entah apa yang dibicarakannya. Rio tidak mendengarnya karena terdengar samar-samar dan tidak jelas sama sekali. Setelah selesai berbicara dengan sosok tersebut, kemudian sosok-sosok tersebut pergi menghilang dan meninggalkan bau yang sangat menyengat, bau bangkai dan anyir, serta meninggalkan asap tebal di dalam ruangan tersebut. Rasanya Rio tidak kuat berada di dalam ruangan itu, tapi mau bagaimana lagi, Rio harus tetap menjalaninya. Setelah ritual sudah selesai dilakukan, boneka pocongan yang diikat dengan tali dan ditusuk dengan jarum itu diberikan kepada Rio. "Ini nanti kamu bawa pulang dan dikuburkan di depan halaman rumah si target. Jangan sampai ada satu orang pun yang melihatnya," ucap Mbah Parno. "Kamu tanam boneka pocongan ini pada malam tepat Jumat Kliwon. Saat kamu menguburkan boneka pocongan ini, kamu harus membacakan mantra ini," ucap Mbah Parno sembari memberikan mantra kepada Rio. "Baik Mbah, lalu apa yang harus saya lakukan lagi Mbah?" "Kamu harus sebar paku-paku di depan rumahnya si target," ucap Mbah Parno. Setelah Rio sudah paham dan mengerti semuanya, ritual tersebut pun akhirnya selesai. Karena masih dini hari dan tidak memungkinkan Rio untuk pulang, akhirnya Rio menginap di rumahnya Mbah Parno dan berniat esok hari untuk pulang. Keesokan harinya Rio pamit pulang dengan Mbah Parno. Dia pun berjalan kaki terlebih dahulu untuk nantinya bisa naik bus. Tapi sebelumnya dia naik ojek terlebih dahulu. Singkat ceritanya, Rio pun sampai di rumah dan dia menyimpan boneka pocongan itu dengan baik. Suatu ketika Rio pergi ke mall bersama dengan teman kerjanya dan berpapasan dengan Arni, jalan berduaan dengan Yusuf. Rio pun berpura-pura bersikap biasa saja kepada Arni. "Hai Nik, apa kabar?" "Baik Rio, kamu juga apa kabar?" "Aku sakit Nik," jawab Rio. "Sakit apa Rio?" tanya Arni. "Sakit hati." Enggak Nik, cuma bercanda kok," ucap Rio sembari tertawa-tawa. "Ya sudah kalau begitu aku duluan ya Nik, sama teman aku," Rio menimpali. Kemudian Rio pun pergi dan sebelum pergi dia memberikan senyuman kepada Arni, senyumannya penuh arti. "Dia siapa Nik?" "Oh, dia dulu kakak tingkat aku waktu kuliah Suf," jawab Arni. "Tapi dia gak pernah pacaran sama kamu kan?" "Iya gak pernah, tapi dulu aku sempat nolak dia." "Sudahlah gak usah dibahas lagi," ucap Arni. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan yang sudah dituju.
Hari dimana tiba waktunya malam Jumat Kliwon, Rio pun sudah bersiap-siap untuk datang ke rumahnya Arni nanti malam. Rio sudah menyiapkan semuanya yang diberikan oleh Mbah Parno. Malam hari sekitar pukul 12 malam, Rio langsung beranjak pergi ke rumahnya Arni. Dengan berjalan kaki, dia berjalan terkopoh-kopoh menuju ke rumahnya Arni. Keadaan rumahnya Arni terlihat sudah sepi dan lampu di dalam rumahnya pun sudah terlihat dipadamkan. Dengan perlahan-lahan dia berjalan ke halaman rumahnya Arni sembari melihat ke arah sekeliling, karena takut ada yang melihat keberadaannya Rio. Saat sudah di halaman rumahnya Arni, Rio langsung segera menggali tanah halaman rumahnya Arni. Tanah tersebut Rio gali dengan menggunakan cangkul yang sudah dibawanya dari rumah. Dengan tergesa-gesa dia menggali tanah dan melihat sekitar. Setelah tanahnya sudah digali dan sudah terlihat dalam, boneka pocongan yang dibawanya oleh Rio itu kemudian dimasukkan ke dalam tanah yang sudah digali. Dia pun saat memasukkan boneka pocongan itu ke dalam tanah sembari membacakan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Parno waktu itu. Setelah sudah selesai dimasukkan ke dalam galian tanah itu, lalu dia meratakan kembali tanahnya supaya tidak ada yang curiga. Sebelum beranjak pergi dari halaman rumahnya Arni, Rio menyebarkan telur busuk dan juga paku-paku yang sudah diberikan oleh Mbah Parno di depan rumahnya Arni. Setelah selesai menyebarkan telur busuk dan juga paku-paku di depan rumahnya Arni, Rio pun beranjak pergi dari rumahnya Arni sebelum ada orang yang melihat keberadaan Rio. Sehingga ceritanya beberapa jam setelah Rio meletakkan telur busuk dan juga paku-paku di depan rumah Arni, keluarganya Arni mendengar ada suara dentuman yang sangat keras sekali dari atas atap rumahnya Arni. Duar! Sontak Arni beserta dengan keluarganya terperanjat dan terbangun ketika mendengar dentuman keras itu. Saat semua yang ada di dalam rumah tersadar, mereka mendengarkan sejenak kalau malam itu tidak hujan, tapi ada suara petir di atas langit. Aneh sekali. Kedua orang tuanya Arni dan juga Arni keluar ke depan rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Waktu itu ketika pukul 3 dini hari, dengan mata yang masih mengantuk, mereka beranjak keluar rumah. Saat itu rumah dibuka. Mereka melihat benar-benar terkejut dan refleks langsung menutup hidung karena bau busuknya menyengat yang ada di depan pintu. Kenapa berhenti, Pak? Tanya ibu. Itu lihat, Bu, di teras ada banyak telur busuk dan juga paku. Astagfirullahaladzim. Pertanda apa ini, Pak? Gak ada apa-apa, Bu. Kita berdoa saja, meminta perlindungan kepada Allah SWT, ucap Bapak. Terus itu telurnya mau kita apain, Pak? Ya kita bersihkan saja, Bu, kita buang. Malam itu juga mereka bertiga bekerja sama membersihkan telur busuk dan juga paku-paku yang berterbaran di depan rumah mereka. Suasana malam itu entah kenapa angin kencang datang berembus ke arah rumahnya Arni, sehingga tubuhnya Arni terasa sangat dingin sekali, bulu kuduk merinding. Dan semua telur busuk serta paku-paku tersebut akhirnya sudah selesai dibersihkan, dan Bapak rencananya besok akan membuang telur busuk dan paku-paku itu ke sungai. Semua telur busuk dan paku itu disimpan dan dimasukkan ke dalam kantong kresek. Tiba-tiba saat Arni akan kembali tidur di dalam kamarnya, dia mendengar ada suara orang yang mendengkur. Padahal Arni tidur sendirian di dalam kamar. Suara dengkuran itu sangat terdengar jelas di telinga Arni, dan saat Arni membuka matanya, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok pocong yang berbaring di samping tidurnya Arni. Sosok pocong itu menatap tajam ke arah Arni dengan tatapan melotot dan bau busuk yang sangat menyengat. Arni ingin sekali rasanya berteriak sekencang-kencangnya, namun mulutnya terasa terkunci, tidak bisa berteriak sama sekali.
Bahkan tubuhnya Arni juga terasa sangat kaku, karena tidak kuat melihat sosok itu yang berhadapan tepat dengan dia. Akhirnya dia pun pingsan hingga pagi. Keesokan paginya saat Arni tersadar, dia merasakan pusing pada bagian kepalanya, dan ketika dia mencoba untuk bangun berjalan menuju ke depan kamar, pandangan Arni terlihat kabur dan kunang-kunang sehingga membuat dia jatuh pingsan. Brak! Ibunya yang saat itu sedang menyapu mendengar suara sesuatu yang jatuh, kemudian langsung menghampiri dan ternyata Arni yang jatuh pingsan di ambang pintu kamar. Arni, astagfirullahaladzim. Pak, bapak, tolong pak, teriak ibunya. Beberapa saat kemudian bapak pun datang menghampiri Arni. Arni kenapa bu? Gak tahu pak, tiba-tiba dia jatuh pingsan, ucap ibu. Ya sudah, kita angkat ke atas saja bu, ke atas kasur, cepat. Arni pun diangkat oleh bapaknya ke atas kasur. Ibunya Arni pun panik dan juga langsung mengolesi minyak kayu putih pada hidung Arni sampai sadar. Sekitar 20 menit akhirnya Arni pun tersadarkan diri. Keadaan Arni masih terlihat linglung, wajahnya pucat pasi dan tubuhnya terasa lemas. Kamu kenapa nak? Kasih air putih dulu saja bu, ucap bapak. Dengan segera ibu Arni pun kemudian mengambilkan air putih ke dapur. Ini diminum dulu nak, ucap ibunya. Arni pun meneguk air putih itu dengan perlahan-lahan. Setelah sudah sedikit mendingan, Arni pun menceritakan semua yang dialaminya kepada kedua orang tuanya. Singkat ceritanya, Arni saat mau berangkat kantor itu pun dia merasakan sakit yang sakit sekali pada perutnya. Rasanya sakit sekali seperti diremas dengan sangat kuat, sehingga dia pun tidak berangkat bekerja karena sakit perut. Hari itu juga bukan hanya sakit perut, akan tetapi dia juga mengalami sakit pada kepalanya. Ibu Arni juga tidak berangkat bekerja karena harus mengantarkan Arni periksa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Arni langsung diperiksakan oleh dokter. Namun anehnya, kata dokter, Arni tidak mengalami sakit apa-apa. Padahal jelas-jelas Arni merasakan sakit yang teramat pada bagian perut dan juga kepalanya. Dokter pun hanya memberikan obat sakit kepala biasa pada dirinya dan juga pereda nyeri. Karena tidak ada hasilnya, akhirnya Arni dan ibunya pulang ke rumah. Tubuhnya Arni semakin lemas, wajahnya semakin pucat pasi dan perutnya terasa semakin kencang sekali. Bahkan dia tidak nafsu makan. Untuk makan apapun, kalau dipaksa untuk makan, pasti Arni akan muntah. Sehingga tubuhnya Arni ini pun perlahan-lahan menjadi kurus karena tidak makan. Terlihat tulangnya Arni dan juga dia semakin kusam, wajahnya tidak secantik dulu. Yusuf sebagai calon suaminya yang sedang mengetahui akan hal itu senantiasa selalu menunggu Arni. Suatu ketika Arni diberikan ramuan tradisional untuk mengurangi rasa sakit pada perutnya. Saat sudah diberikan ramuan tradisional itu, rasa sakit perut yang diderita oleh Arni sudah sedikit membaik. Dia tidak terlalu menahan rasa sakitnya, sehingga suatu ketika Arni sudah bisa berangkat kerja seperti biasanya lagi. Akan tetapi saat di kantor, Arni tiba-tiba saja merasakan sakit kembali pada kepala dan juga perutnya, sampai akhirnya dia pingsan dan dibawa pulang oleh rekan kerja lainnya. Untungnya sekarang ibunya sudah pensiun, tidak kerja di pabrik itu lagi, jadi di rumah ada ibunya yang menjaga Arni, sedangkan bapaknya masih tetap bekerja di pabrik. Arni kenapa nih? Ini kenapa dia? Tanya ibu kepada rekan kerja Arni yang membawanya pulang. Gak tahu bu, tadi di kantor dia tiba-tiba pingsan bu. Ya Allah, kenapa lagi kamu nak? Ucap ibu. Kemudian Arni pun dibawa masuk ke dalam kamarnya untuk istirahat. Malam harinya, Arni sedang berbaring di atas kasur di dalam kamarnya. Dia melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarnya itu.
Bayangan hitam tersebut dengan perlahan-lahan mengeluarkan sebuah asap, dan lama-kelamaan bayangan hitam itu berubah menjadi sosok yang tinggi besar, berbulu lebat, dengan wajah yang menyeramkan, dan gigi taring yang panjang dan tajam. Sontak Arni terperanjat kaget ketika melihat sosok itu berada di dalam kamarnya. Sosok itu menatap tajam ke arah Arni. Setiap dia benar-benar melihat Arni, dia seperti siap untuk memangsa Arni. Dia menarik selimutnya dan menenggelamkan tubuhnya di dalam selimut. Sosok itu mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali dan bau kemenyan. Arni mencoba untuk membaca doa-doa dan yang dia hafalnya agar sosok itu tidak mengganggu dia lagi. Dengan mata tertutup dan wajah yang ditutup dengan selimut, Arni mencoba membaca doa-doa. Setelah dirasa bau bangkai itu sudah menghilang, dia perlahan-lahan membuka selimutnya dan mengintip dengan perlahan-lahan, dan benar ternyata sosok itu sudah pergi menghilang entah kemana. Arni pun merasa lega, namun tiba-tiba kepala dan perutnya terasa sakit kembali hingga dia meronta-ronta kesakitan dan teriak-teriak. "Wah, tolong, sakit bu, tolong!" teriak Arni meronta-ronta. Bapak ibunya yang berada di dalam kamar mendengar teriakan dari Arni, langsung bergegas menghampiri Arni ke kamar. "Ada apa nih? Kamu kenapa?" tanya ibunya. "Sakit bu, kepala sama perut aku sakit banget," ucap Arni. "Aku benar-benar takut bu," timbal Arni. "Takut kenapa nih? Tadi ada sosok yang menyeramkan masuk ke dalam rumah bu." Arang Arni. Karena tidak kuasa melihat sakit yang diderita Arni, ibunya langsung membuatkan ramuan seperti kemarin lagi. Sedangkan Arni di kamar ditemani oleh bapaknya. "Kamu yang sabar ya, Ni," ucap bapak. Sakit pak," teriak Arni. Beberapa saat kemudian ibunya datang dengan membawakan ramuan yang sudah dibuatkan oleh ibu. Ramuan tersebut pun kemudian diteguk oleh Arni dengan perlahan-lahan. Beberapa jam setelah meminum ramuan itu, Arni sudah tidak merasakan sakit lagi seperti sebelumnya. Saat malam harinya, tengah hari dia ingin pergi ke kamar mandi karena kebelet buang air kecil. Dia diantarkan bapaknya menuju ke kamar mandi. Sesamanya di kamar mandi, ternyata lampu di dalam kamar mandi padam. Akhirnya Arni mencari saklar lampunya terlebih dahulu untuk menyalakan lampu kamar mandi. Namun entah kenapa tiba-tiba saja saat Arni sedang menyalakan saklar lampu, dia kesetrum, tubuhnya gemetar tersengat arus listrik. Sampai di bagian tangan Arni terlihat gosong. Karena panik dan juga takut Arni kenapa-napa, dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter. Tengah dini hari itu juga bapak dan ibunya membawa Arni ke rumah sakit dengan naik mobil. Sesamanya di rumah sakit, Arni langsung ditangani oleh dokternya. Dan untungnya Arni masih bisa diselamatkan karena dia belum terlalu parah terkena arus listriknya. Sehingga Arni masih dirawat inap selama beberapa hari di rumah sakit untuk pemulihan. Suatu ketika pada malam hari di dalam ruangan rumah sakit itu, Arni terjaga sendirian. Dia tidak bisa tidur, sedangkan ibunya yang terjaga, Arni sudah tertidur pulas. Saat itu dia melihat ke arah gorden pembatas. Dia melihat gorden itu bergerak-gerak sendiri dengan kencangnya, padahal tidak ada angin yang masuk ke dalam ruangan itu. Dia juga melihat ada bayangan yang di belakang gorden itu. Bayangan hitam itu berjalan dan menuju ke atas langit-langit dinding ruangan tersebut. Bayangan hitam itu dengan perlahan-lahan berubah wujudnya. Bayangan hitam itu berubah menjadi sosok wanita yang merayap di atas langit-langit dinding. Sosok wanita itu sangat menyeramkan wajahnya, dan wajahnya itu juga berubah-ubah. Kadang menjadi sosok wanita cantik, dan terkadang berubah menjadi sosok nenek-nenek yang menyeramkan. Sontak Arni terkejut dan ketakutan, tubuhnya gemetaran, akan tetapi saat dia akan berteriak, selalu tidak bisa untuk berteriak. Mulutnya terkunci dan tubuhnya terasa kaku, tidak bisa digerakkan.
Sosok itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Wajahnya hancur, penuh dengan darah dan matanya copot satu. Karena tidak kuasa melihat sosok itu, akhirnya Arni pun pingsan. Arni pingsan sampai pagi hari, tidak ada yang membangunkan. Karena yang ibunya tahu Arni sedang tertidur pulas. Keesokan harinya, Bapak Arni pulang untuk mengecek saklar yang ada di depan kamar mandi. Saat dicek, ternyata benar ada salah satu kabel yang sudah tidak berfungsi atau korslet. Untungnya tidak terjadi kebakaran di dalam rumahnya. Kemudian saklar tersebut langsung diganti oleh bapaknya Arni untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan lagi. Beberapa hari kemudian, Arni pun sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Kondisi Arni pun sudah sedikit membaik, tapi dia makin bertambah kurus dan bahkan wajahnya semakin pucat. Arni pun selalu saja masih merasakan sakit pada bagian kepala dan juga perutnya. Sampai akhirnya Arni tidak pernah berangkat bekerja selama beberapa hari. Ibunya selalu membuatkan ramuan untuk Arni agar dia tidak merasakan sakit lagi. Hingga suatu ketika Arni pun mulai berangkat bekerja kembali seperti biasanya, karena sudah tidak merasakan pusing dan sakit pada perutnya lagi. Hari itu semuanya lancar. Arni tidak merasakan sakit dan tidak pingsan sampai sore hari. Sore harinya sepulang kerja, saat Arni sedang mandi, dia tiba-tiba merinding seperti ada hembusan angin masuk ke dalam kamar mandi, sehingga bulu kuduk Arni berdiri semua. Arni merasa di dalam kamar mandi juga seperti ada yang mengawasinya. Arni. Seketika Arni mendengar ada suara lirih tepat di telinganya memanggil-manggil nama si Arni itu. Karena takut, dia pun langsung bergegas menyelesaikan mandinya lalu keluar. Selesai mandi, saat dia sedang bercermin menyisir rambutnya, dia melihat ada sekelebat bayangan hitam di belakang tubuh Arni. Bayangan itu terlihat dari kaca cermin, namun saat Arni menoleh ke belakang ternyata tidak ada siapa-siapa. Malam harinya di dalam kamar, tiba-tiba Arni mencium aroma bau busuk serta kemenyan yang menyeruak di hidungnya. Perasaan Arni pun merasa gelisah, tidak enak hati dan juga takut. Akan tetapi ternyata malam itu tidak ada terjadi ataupun tidak ada kejadian yang terjadi di dalam kamar Arni. Keesokan harinya, Arni seperti biasa berangkat ke kantor. Pagi itu dia merasakan pusing lagi, tapi dia tetap memaksakan untuk berangkat bekerja. "Kamu yakin sudah gak apa-apa, Nik?" tanya ibunya. "Iya Bu, aku sudah sembuh kok, aku gak apa-apa." "Kalau begitu kamu hati-hati ya naik motornya, gak usah ngebut-ngebut," ucap ibu Arni, dan Arni pun berangkat bekerja. Untungnya di jalan raya dia tidak apa-apa meskipun menahan rasa sakit. Di kantor, Yusuf selalu menghampiri Arni untuk melihat kondisinya. "Kamu sudah baik kan?" "Sudah kok, paling pusing-pusing sedikit saja," jawab Arni. Setelah kerja sudah selesai, sore harinya Arni pun pulang. Dia ditawari untuk pulang bareng dengan Yusuf, akan tetapi Arni menolak dengan alasan dia membawa motor. Saat perjalanan pulang di jalan raya, Arni tiba-tiba merasakan pusing sekali dan kedua matanya terasa kunang-kunang, sehingga dia sedikit tidak fokus dalam mengendarai sepeda motornya. Dia oleng, tapi untungnya Arni dapat mengkondisikan kemudi motornya. Dia pun mencoba fokus lagi. Saat dia sedang melajukan motornya, tiba-tiba dia melihat ada sekelebat sosok wanita yang menyeberang begitu saja di depan jalan, sehingga Arni pun mengerem motornya secara mendadak. Untung tidak tertabrak wanita itu, gemamnya. Dan Arni pun melanjutkan kembali perjalanannya, dan di tengah perjalanan tiba-tiba pandangan Arni menjadi sangat kabur, tidak terlihat apa-apa sampai Arni tidak sadarkan diri dan brak. Arni mengalami kecelakaan. Dia menabrak mobil di depannya sehingga membuat kecelakaan beruntun. Mobil yang ditabrak oleh Arni bagian belakang ringsek parah. Apalagi disusul dari belakang sebuah truk besar melindas tubuh Arni dan menabrak tubuh Arni itu.
dan truk itu pun menabrak tubuh Arni hancur dan kakinya patah. Kedua orang tuanya yang mendapatkan kabar itu langsung pingsan karena syok dan masih tidak menyangka. Keesokan harinya jenazah Arni segera dimandikan terlebih dahulu, dan saat dimandikan anehnya dari dalam alat kelamin Arni keluar jarum dan juga cairan kental berwarna putih. Astagfirullahaladzim, apa ini? Ucap pemandi jenazah. Kemudian pemandi jenazah itu mengatakan kepada petua desa yang tahu tentang hal klinik macam itu, bisa disebut dengan orang pintar, kita sebut saja namanya Pak Anton. Saat itu kebetulan Pak Anton datang untuk bertakziah. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh pemandi jenazah, Pak Anton langsung melihat kondisi jenazahnya untuk menerawang. Pak Anton membacakan doa-doa untuk menerawang santet Lowo Ireng, ucap Pak Anton. Maksudnya gimana, Pak? Tanya Ibu Arni sambil menangis. Ada orang yang sengaja mengirim santet kepada dia dan membuat dia celaka. Siapa Pak orangnya, Pak? Tanya ibunya. Nanti ibu juga tahu sendiri siapa orangnya, karena santet itu akan berbalik kepada orang yang mengirimnya, ucap Pak Anton. Ibu bapak yang ikhlas, mungkin ini sudah takdir anak bapak ibu seperti ini, timbal Pak Anton. Lalu apa yang harus dilakukan, Pak? Tanya Bapak Arni. Nanti kita temukan media yang dilakukan untuk menyantet dia. Saya yakin pasti media tersebut ada di sekitar rumah ini, ucap Pak Anton. Ibu dan juga Bapak Arni pun baru menyadari apa yang selama ini terjadi, dan akhirnya mereka menceritakan semuanya kepada Pak Anton, apa yang sudah dialami keluarga Arni selama ini. Sebelum dikafani, Pak Anton pergi ke halaman rumah diikuti dengan Bapak dan Ibu Arni. Pak Anton memerintahkan kepada kedua orang pelayat yang datang untuk menggali tanah yang ada di depan halaman rumah itu. Setelah tanah itu digali, benar saja ada boneka pocongan dan foto Arni yang diikat dengan menggunakan tali serta ditusuk jarum pada bagian kepala dan perut boneka pocongan itu. Kemudian Pak Anton langsung membakar media santet itu dengan membacakan doa-doa, dan saat itu juga jenazahnya Arni sudah tidak mengeluarkan cairan kental yang berbau busuk serta jarum-jarum yang selalu keluar dari alat kelaminnya. Setelah semuanya sudah selesai disempurnakan, jenazah Arni pun segera akan disolatkan dan dikebumikan. Singkat ceritanya, pemakaman jenazah Arni sudah selesai dilakukan. Yusuf yang sebenarnya akan menjadi calon suaminya Arni mendapat kabar kalau Rio telah meninggal dunia. Rio mengalami kecelakaan hebat sama seperti yang dialami oleh Arni. Yusuf mendapatkan kabar itu dari teman Yusuf yang tetanggaan, dan teman tetangga Yusuf itu berteman dengan Rio di tempat kerjanya. Yusuf pun menceritakan kepada kedua orang tua Arni kalau ternyata selama ini yang sudah mencelakai dan menyantet Arni adalah Rio. Namun meskipun begitu, kedua orang tua Arni merasa iba dan turut berduka cita. Kedua orang tua Arni sudah ikhlas menerima ini semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang harus dipetik, bahwa buanglah rasa dendam, karena rasa dendam tidak akan mengatasi masalah, malah membuat celaka bagi korban atau pelakunya itu sendiri. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dan jangan lupa dimanapun kita berada selalu berdoa dan mengingat Allah SWT. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur oleh cerita kali ini dan juga mendapatkan banyak pembelajaran yang terkandung dalam cerita kali ini. Semoga kalian bisa mengambil yang baik dan membuang yang buruknya. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share. Serta untuk kalian yang belum subscribe channel ini sekarang juga, karena itu gratis, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman telah menyimak video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya nantikan terus cerita-cerita terbaru selanjutnya dari channel ini, karena channel ini akan memberikan cerita-cerita yang sangat seru untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.